Dan alasannya dimasukin ke termos, alasannya dimasukin ke tumbler, soalnya kalau kita ngelihat bocil bawa-bawa tumbler kan kayak ya udah, nggak ada yang aneh kan. And when you are 10 years old, you can earn 10,000 euro in 1 month. Gangsternya nggak akan ditangkap karena bukan mereka yang melakukan, dan si anak juga nggak akan dipenjara walaupun ketangkep. Kita bahas gangster-gangsteran lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu fenomena gangster yang miris banget sih ini sebenarnya. Ya gimana nggak miris coba? Di Swedia, salah satu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia, di sana tuh bocil-bocilnya tuh yang bahkan belum masuk usia remaja, mereka tuh malah direkrut dan bahkan nawarin diri jadi kriminal. Dan edannya lagi, abis gabung sama geng kriminalnya, bocil-bocil ini tuh langsung tuh jadi eksekutor di lapangan. Jadi pembunuh bayaran mereka langsung. Ini ngeri amat ya. Tapi gimana ceritanya ya gangster sana bisa ngerekrut anak-anak muda yang masih tergolong bocah buat jadi eksekutor begini? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa makin banyak bocil-bocil di Swedia yang jadi anggota gangster. Bahkan beberapa sampai jadi pembunuh bayaran nih. Di Learning by Googling. Kalau kita ngomongin negara-negara Skandinavia, biasanya yang jadi topik bahasan tuh kan mereka tuh negara yang aman, sejahtera, dan bahagia lah ya. Soalnya kan di World Happiness Report, di laporan kebahagiaan dunia, tiap tahunnya negara-negara Nordik tuh kan selalu rank atas terus ya mereka ya. Dan buat Swedia sendiri, mereka tuh ada di urutan ke-6 negara paling bahagia menurut World Happiness Report tahun 2003 ini loh. Tapi di luar data ini, ternyata kenyataannya di sana tuh malah banyak banget aksi kekerasan sampai pembunuhan yang disebabkan oleh aktivitas gangster. Yang banyak diantaranya tuh ngelibatin anak-anak di bawah umur nih. Dan parahnya lagi di sini anak-anak di bawah umur ini tuh nggak cuma jadi korban ya, tapi mereka juga jadi pelakunya. Iya, jadi bocil-bocil usia sekolah di sana tuh udah bisa nyari duit sendiri mereka dengan cara jadi anggota gangster. Ini kacau amat, Jir. Instead of shooting somebody in his leg, they shoot somebody in his head. For me, this is nothing but terror. Ini sebelum lanjut, gue jelasin dulu deh ya, kondisi di Swedia tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kok bisa bocil-bocil gini jadi pelaku kriminal tuh gimana ceritanya? Jadi kalau menurut Straits Times, dalam beberapa tahun terakhir ini, Swedia tuh emang lagi dipusingin sama aktivitas gangster-gangster yang saling rebutan senjata dan pada dagang narkotika di sana. Jadi sebenarnya pergerakan gangster di sana tuh udah kelihatan sejak beberapa tahun terakhir nih. Cuma belakangan ini, intensitas aktivitas kriminalnya jadi makin meningkat. Gara-gara konflik-konflik internal di geng-geng besar di sana. Makanya makin kesini makin sering ada penembakan sampai pengeboman di tempat-tempat umum. Dan ini terjadi mulai dari di ibu kotanya sampai di kota-kota kecilnya. Dan kalau menurut CGTN diperkirakan ada sekitar 30.000 orang di Swedia yang terlibat secara langsung maupun nggak langsung sama kejahatan-kejahatan terorganisir atau gangster. Bener-bener tiap tahunnya tuh di sana ada ratusan penembakan sama ledakan-ledakan yang terjadi lah. Kayak di tahun 2022 kemarin misalnya, kalau menurut The European Conservative disebut total ada 391 penembakan yang menewaskan 62 orang di sana dan puluhan lainnya luka-luka gara-gara ini. Sementara di tahun ini, di tahun 2023, di bulan Septembernya doang, disebut ada 12 orang yang tewas karena penembakan dan ledakan. Atau berarti secara keseluruhan dari awal tahun sampai bulan Oktober 2023 kemarin, total udah ada 290 penembakan yang terjadi di Swedia. Ini kacau banget ya ternyata ya di sana ya. Dan kalau menurut Forbes di tahun 2018, Swedia tuh emang udah jadi negara dengan angka kematian akibat senjata paling tinggi nih di seluruh Eropa. Dan gilanya angka ini dari tahun 2012 ke tahun 2020 ini meningkat 3 kali lipat nih. Kalau menurut Financial Times di tahun 2020 di Swedia disebut ada sekitar 5 orang yang terbunuh karena senjata api dari setiap 1 juta penduduknya. Padahal rata-rata Eropa tuh cuma 1,6 orang tiap 1 juta penduduk. Gila, ini jauh banget ya. Rata-rata Eropa 1,6 kan? Swedia 5 loh. Ngeri bener ini. Dan akhirnya ini ngebikin Swedia berubah dari salah satu negara yang paling damai jadi negara dengan angka penembakan tertinggi di Eropa dalam waktu kurang dari 10 tahun doang. Dan gilanya lagi ya, yang mau kita omongin ini, sebagian besar dari pelaku-pelaku penembakan ini adalah anak-anak yang udah join gangster. Bahkan lu lihat nih video yang habis ini nih, bocah 10 tahun Jir, udah pada join Jir. More and more school children in Sweden are dealing drugs and pulling triggers before they're even teenagers. And when you are 10 years old, you can earn 10,000 euro in 1 month. Iya, jadi kalau menurut The Telegraph disebut, sebagian besar dari mereka yang ditangkap karena kekerasan terkait geng, termasuk penembakan dan pengeboman, mereka ini adalah bocil-bocil. Dan sekitar 1.200 orang dari mereka yang disebut sebagai child soldiers, disebut sebagai tentara anak ini, mereka ini masih buron nih. Ini kan gila ya, masih bocil anjir, tapi udah jadi pelaku pembunuhan sama pengeboman. Sampai jadi buron lagi. Ini masa kecilku terasa sangat cupu loh tiba-tiba.
Kenapa bocil-bocilnya bisa sampai gitu? Kalau menurut Anders Thornberg, Komisaris Polisi Nasional Swedia, dia bilang anak-anak ini bisa jadi pelaku kejahatan begitu, yaitu karena mereka dibutuhin sama gangsternya. Jadi situasinya tuh emang banyak gangster yang nyari anak-anak yang baru tembus belasan tahun, anak-anak yang di bawah umur, buat melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, kayak penembakan sama penguboman tadi. Dan di sisi lain, bocil-bocilnya juga emang pada mau aja nih disuruh ini itu, bahkan sampai ngebunuh, karena ya emang dibayar. Nah, menurut Thornberg, bocil-bocil ini mereka tuh bakal menawarkan jasa sebagai pembunuh bayaran. Terus kalau ada yang tertarik, bocil-bocil ini nantinya bakal dikasih alamat si calon korban dan senjata ilegal buat ngeksekusinya. Dan ini senjatanya di sini bentuknya bisa macam-macam ya, bisa senapan, bisa peledak, dan kalau peledak biasanya mereka pakai bom termos. Dan ini bom termos yang dipakai di sini tuh maksudnya bom rakitan yang dibawa-bawanya tuh dengan cara dimasukin ke termos atau ke tempat minum atau ke tumbler gitu. Dan alasannya dimasukin ke termos, alasannya dimasukin ke tumbler, soalnya kalau kita ngelihat bocil bawa-bawa tumbler kan kayak ya udah, nggak ada yang aneh kan. Padahal ternyata mungkin aja di dalam tumbler yang si bocil bawa tuh ada bomnya. Ini kepikiran ya. Dan ya harus diakuin senjata-senjata ini kan efektif banget ya buat nyerang target walaupun si pelakunya masih bocil. Nggak akan kalah tenaga atau ukuran badan mereka kalau pakai senjata kayak gini kan. Reside in Turkey and stay in their very expensive homes and send text messages to their alliances here in Sweden and push 14-year-olds, 15-year-olds to commit murders in their name. Nah, kalau menurut AP News, di bulan September 2023, dari 12 korban yang sempat gue sebut di awal tadi, beberapa di antaranya tuh adalah remaja usia 13-15 tahun, yang diyakini nggak terlibat sama kelompok gangster manapun. Jadi ya, pure korban nggak bersalah nih mereka nih. Terus selain itu ada juga korban yang tewas gara-gara salah target, gara-gara si pelaku salah masuk rumah. Yang harusnya dia ngebunuh ibu dari anggota gangster musuh, ini dia malah ngebunuh tetangganya. Kacau. Dan ini pastinya aktivitas kayak gini, eksploitasi anak-anak buat melakukan tindakan kriminal gini, ini kan udah jelas salah banget ya. Tapi ya terus mau gimana lagi, faktanya makin kesini anak-anak yang minat malah makin banyak ini. Ya gimana nggak banyak, lu lihat aja nih, di bulan Agustus 2023 ini doang, ada 69 anak berusia di bawah 17 tahun yang ditangkap di Swedia karena aktivitas gangster. Ini baru Agustusnya doang loh ini loh, udah 69 anak. Terus kalau menurut The Swedish National Council for Crime Prevention disebut di tahun 2022 ada 336 senjata api ilegal yang dimiliki sama anak-anak di bawah usia 17 tahun di Swedia. Jadi paling tuanya umur 17 tahun, tapi kebanyakan yang di bawah itu ya. Dan ini gue ngelihatnya kalau umur 17 dia jadi gangster ya masih masuk akal lah. Udah bisa mikir sendiri kan soalnya kan, udah umur 17 kan. Nah yang di video tadi itu loh, 10 tahun jir. Umur 10 tahun udah megang senjata dan bisa nyerang orang tuh, gimana? Anjir. Ih, ngeri banget, Jir. Diamond Salahu is the country's leading crime reporter. He believes the gun violence is increasing because police are going after older gang members. And now the younger ones are fighting for control. Dan sayangnya, hampir sama kayak negara-negara tetangga Nordiknya yang lain, Swedia di sini dinilai terlalu baik nih ke para pelaku kriminalnya, terutama para kriminal kecilnya ini. Kalau menurut TP Times, di Swedia, anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, secara hukum mereka tuh nggak bisa dijatuhi hukuman apapun. Masih dilindungi mereka karena masih anak-anak. Mau dia udah ngelakuin kejahatan berat setingkat pembunuhan pun tetap dia nggak akan dihukum tuh. Dan kalau misalnya si pelaku udah cukup umur, tapi secara hukum dia masih dikategorikan sebagai anak-anak, misalnya di umur 15-17 tahunan gitu, itu dia baru bakal bisa dipenjara kalau emang nggak ada tindakan lain yang bisa dilakuin. Jadi bener-bener penjara tuh opsi terakhir banget. Kayak kalau misalnya rehabilitasi atau sejenisnya tuh udah nggak mungkin, udah susah, baru deh tuh dia dipenjara sebagai pilihan terakhir. Dan karena sistem hukum yang kayak gini lah, makanya para gangster jadi ngerasa manfaatin anak-anak buat melakukan kerjaan kotor mereka tuh adalah hal yang tepat banget. Soalnya gampang kan kalau nge-hire bocil-bocil kan. Kalau ketangkap juga kan nggak bakal dihukum mereka. Jadi ya sama-sama aman di sini. Gangsternya nggak akan ditangkap karena bukan mereka yang melakukan. Dan si anak juga nggak akan dipenjara walaupun ketangkep. Ngegoda bocilnya biar mau kerja juga gampang kan, tinggal kasih duit kan. Jadi ya udah win-win ini buat mereka. Young teens are valuable recruits. Perpetrators under 15 cannot be held criminally liable in Sweden. 11, 12-year-old people kill each other. People pay 100,000 for one murder, and it's a kid that does it. 15 years, 14 years, you get like 100,000 there, 200,000 there.
No, it's big money. Dan kalau menurut the Swedish National Council for Crime Prevention disebut, lebih dari 80% pelaku kejahatan senjata ini tuh berasal dari lingkungan yang kurang beruntung secara sosial. Misalnya, kebanyakan pelakunya tuh ternyata anak-anak imigran atau anak yang salah satu atau kedua orang tuanya tuh lahir di luar negeri. Dan disebut juga 71% dari anak-anak yang join gangster ini, mereka tuh berasal dari kelompok pendapatan terendah di negara itu. Atau ya kasarnya berasal dari golongan orang-orang paling miskin di Swedia lah. Dan karena itu akhirnya jadi banyak yang nganggap kalau bocil-bocil yang jadi pembunuh bayaran ini mereka tuh terpaksa ngelakuin ini karena faktor ekonomi dan sosialnya. Karena basicnya mereka imigran kan, jadi kesempatan dalam masyarakat itu juga nggak seberuntung yang lain dan akhirnya pada join gangster tuh buat nyari duit di situ. It's a parallel society. It's like this is a different society. You need to include them. He can literally point to years of neglect by authorities. Here. And this is an elementary school. This is elementary school. These bullets have been here in 12 years. I contacted the government and told them this needs to go away. Dan menanggapi masalah gangster bocil ini, Perdana Menteri Ulf Kristersson juga udah bertekad banget buat ngeberantas dan ngeburu geng-geng ini. Bahkan dia juga tuh sampai nurunin tenaga militer buat ngebantu polisi ngejar para gangsternya. Menurut beliau, dengan semakin lama gangster-gangster ini dibiarin, bakal makin banyak juga tuh orang-orang yang kena dampaknya. Dan yang dimaksud dampak di sini nggak cuma makin banyak korbannya ya, tapi makin banyak juga anak-anak yang jadi pembunuh bayaran dan masuk ke kehidupan gelap. Ya mereka juga masuk yang terdampak loh, karena bagaimanapun mereka juga harus diselamatin kan, biar nggak keburu milih jalan hidup yang salah. Ini kebayang ya, bocil-bocil yang harusnya hidupnya seneng-seneng kan, main, belajar, kumpul sama keluarga. Ini malah harus melakukan pembunuhan dan pengoboman tuh. Anjir sih. Ini nggak bisa nerima otak gue. Miris banget, Jir. Jadi ya yang dilakukan pemerintah Swedia sekarang tuh ya buat ngeberantas semua ini ya. Bener-bener polisi sama militer sama-sama bersatu biar Swedia tuh jadi negara yang aman dan damai lagi. Tapi gimana nih kalau menurut lu sendiri nih? Apakah tren bocil gangster di Swedia ini bakal bisa dihentikan atau justru bakal makin banyak? Yang mana nih? Silakan komen. The gang members agree. They say they would have liked to have a different life. Me, it's too late. You can't help me anymore. I help myself now. But help the people that can help. Because these kids can be like, they can become doctors, you know, they can become economics, they can become everything. Show them that. Oke, sekian lerbe googling kali ini tentang kenapa makin banyak bocil-bocil di Swedia yang join gangster. Dan ini nggak cuma join doang ya, jatuhnya jadi garda terdepan nih mereka nih. Jadi tukang eksekusi, Jir. Gua nggak tahu kalau di sini apakah ada gangster-gangster yang manfaatin anak-anak kecil kayak gini juga. Kalau lu mungkin tahu infonya boleh komen ya. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.